Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Lorena dari jurusan Tadris Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan Lembar Kerja Siswa dengan Strategi REAK untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa. Terlebih dahulu, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Selpia Erita dan Ibu Maila Sari, selaku pembimbing saya yang telah memberikan pengarahan sehingga proposal saya dapat terselesaikan dengan baik. Baiklah, langsung saja kita bahas. Yang pertama, latar belakang. Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dan pendidikan juga sebagai suatu bentuk kegiatan manusia dalam kehidupannya juga menempatkan tujuan sebagai sesuatu yang hendak dicapai, baik tujuan yang dirumuskan itu bersifat abstrak sampai pada rumusan-rumusan yang dibentuk secara khusus untuk memudahkan pencapaian tujuan yang lebih tinggi. Sebagai bentuk pencapaian tujuan peningkatan kualitas pendidikan tersebut, maka belajar merupakan suatu proses aktif, memerlukan dorongan dan bimbingan ke arah tercapainya tujuan yang dihendaki. Salah satu mata pelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah mata pelajaran matematika. Nah, di sini pembelajaran matematika dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, logis, analitis, kreatif, dan sistematis. Kemampuan-kemampuan ini diperlukan dalam memperoleh informasi, mengembangkan informasi, serta diperlukan dalam memanfaatkan informasi menjadi suatu pengetahuan. Oleh sebab itu, mata pelajaran matematika sangat perlu diberikan kepada semua siswa, mulai dari jenjang sekolah dasar, karena matematika pada dasarnya memiliki tujuan untuk membantu melatih pola pikir siswa agar mampu berpikir dengan kritis, logis, cermat, dan tepat. Selain itu, matematika juga diajarkan untuk membentuk kepribadian siswa serta terampil dalam menggunakan matematika di kehidupan sehari-hari. Berpikir kritis adalah keharusan dalam usaha menyelesaikan masalah, membuat keputusan, menganalisis asumsi-asumsi. Berpikir kritis diterapkan kepada siswa untuk belajar memecahkan masalah secara sistematis, inovatif, dan mendesain solusi yang mendasar. Berpikir kritis dapat membantu siswa menganalisis apa yang mereka pikirkan, mensintesis informasi, dan menyimpulkan. Kemampuan berpikir kritis siswa diharapkan mampu mencapai tujuan pembelajaran matematika. Dilihat dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan, didapat informasi bahwa siswa menganggap pelajaran matematika ini merupakan mata pelajaran yang rumit dan sulit, dengan banyaknya rumus-rumus dan logika yang membingungkan siswa. Hal ini dikarenakan materi pembelajaran yang dipelajari tidak dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata. Proses pembelajaran yang dilakukan hanya berupa penyampaian rumus-rumus, dan penyampaian rumus itu pun disampaikan oleh guru secara langsung tanpa ada kesempatan bagi siswa untuk memikirkan bagaimana pola maupun penyelesaian dari rumus tersebut. Hal ini menyebabkan siswa tidak dapat menyelesaikan soal-soal yang diberikan jika soal tersebut berbeda dengan contoh soal yang sebelumnya mereka pelajari, dan berdampak pada rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil observasi yang dilakukan di SMP Negeri 4 Sungai Penuh dengan wawancara guru dan pengamatan langsung, bahwa beberapa siswa ada yang tidak menyimak, bercerita dengan teman sebangkunya, dan juga terlihat ada siswa yang mengantuk. Siswa justru cenderung menghafal rumus dan tidak dilatih untuk memahami konsep dalam dan menyelesaikan masalah dengan logis, kritis, cermat, dan tepat. Guru memancing berpikir kritis siswa hanya dengan mengajukan pertanyaan secara lisan pada saat proses pembelajaran. Sedangkan menurut peneliti bahwa dengan memberikan pertanyaan secara lisan itu tidak cukup untuk memancing siswa berpikir kritis sepenuhnya. Karena yang terlibat berpikir hanya beberapa siswa yang saat itu memperhatikan guru. Selain itu, bahan ajar yang digunakan di SMP Negeri 4 Sungai Penuh itu adalah buku paket dan ada buku
tambahan yaitu modul. Yang sejauh ini peneliti amati penggunaan modulnya masih belum efektif diterapkan dan juga menurut peneliti modul tersebut belum dapat mengasah kemampuan berpikir kritis siswa. Selain wawancara guru dan pengamatan langsung, peneliti juga melakukan tes kemampuan berpikir kritis siswa di kelas 7 dengan memberikan soal-soal level kognitif tinggi sesuai dengan indikator berpikir kritis yang dapat mengasah kemampuan berpikir kritis siswa. Terlihat bahwa kemampuan berpikir kritis siswa masih rendah, maka perlu diadakan pembaharuan dalam pembelajaran agar semua siswa terlibat aktif berpikir kritis. Maka guru harus mencari alternatif lain yang dapat memfasilitasi siswa untuk mengembangkan dan mengasah kemampuan berpikir kritis. Menurut peneliti, adapun bahan ajar yang bisa mengasah kemampuan berpikir kritis siswa yaitu dengan penggunaan lembar kerja siswa yaitu LKS dengan strategi REAK, di mana setiap siswa dapat menuangkan ide-ide dan pendapatnya dalam mengkritisi permasalahan matematika. Dengan demikian, proses melatih berpikir kritis siswa akan lebih terarah dan menyeluruh. Nah, di sini kelebihan strategi REAK dapat kita lihat dari kelebihan contextual teaching, yaitu yang merupakan landasan pengembangan strategi REAK. Kelebihannya yaitu pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real. Artinya, siswa dituntut untuk menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Hal ini sangat penting sebab kemampuan korelasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata dapat bermanfaat bagi siswa. Bukan hanya materi itu akan berfungsi secara fungsional, akan tetapi materi yang dipelajarinya akan tertanam erat dalam memori siswa, sehingga tidak mudah dilupakan. Selain itu, strategi REAK bisa menciptakan pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa. Berdasarkan hal tersebut, maka strategi REAK mampu mendukung kemampuan berpikir kritis dikarenakan dalam pembelajaran strategi REAK, siswa dituntut untuk belajar secara produktif agar pembelajaran yang dilakukan menjadi lebih bermakna, dan siswa terlatih untuk menganalisis, menilai, menjelaskan, dan merestrukturisasi pemikirannya sendiri. Melalui pembelajaran ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, karena pada saat proses relating, siswa diharapkan mampu memberikan penjelasan sederhana, di mana penjelasan itu mampu mendorong siswa mengeluarkan ide-idenya. Ide-ide tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun keterampilan dasar siswa saat siswa melakukan experiencing. Supaya siswa mampu membuat kesimpulan yang baik, siswa dapat melakukannya dalam kelompok. Saat berdiskusi, siswa diharapkan mampu memberikan penjelasan lebih lanjut dan mengatur strategi dan taktik dalam mengaplikasikan konsep yang sedang dipelajari, applying dan transferring. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengembangan Lembar Kerja Siswa Matematika dengan Strategi REAK, Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Identifikasi masalah. Yang pertama itu metode atau model pembelajaran yang digunakan guru belum dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang kedua, kurangnya bahan ajar yang dapat menunjang kemampuan berpikir kritis siswa dalam proses belajar matematika. Batasan masalah. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada pengembangan LKS matematika dengan strategi REAK yang difokuskan pada pokok persamaan linier satu variabel kelas 7 SMP Negeri 4 Sungai Penuh. Lalu, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana validitas lembar kerja siswa matematika pada materi persamaan linier satu variabel yang berbasis strategi REAK untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang kedua, bagaimana praktikalitas lembar kerja siswa matematika pada materi persamaan linier satu variabel berbasis strategi REAK untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang ketiga, bagaimana efektivitas lembar kerja siswa
matematika pada materi persamaan linier satu variabel berbasis strategi REAC untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui validitas lembar kerja siswa berbasis strategi REAC yang layak digunakan dalam pembelajaran matematika untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang kedua, mengetahui praktikalitas lembar kerja siswa matematika pada materi persamaan linier satu variabel berbasis strategi REAC untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang ketiga, untuk mengetahui efektivitas lembar kerja siswa matematika pada materi persamaan linier satu variabel berbasis strategi REAC untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Manfaat penelitian. Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pendidikan dalam ilmu tadris matematika. Bagi pendidik, sebagai bahan referensi mengenai salah satu pilihan pembelajaran untuk mengembangkan pembelajaran matematika. Bagi peserta didik, diharapkan dapat menjadi panduan untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah. LKS memuat kegiatan yang harus dilakukan siswa untuk mencapai indikator pencapaian hasil belajar. Selanjutnya ada spesifikasi produk. Yang pertama, LKS yang dikembangkan disajikan dengan desain gambar ilustrasi warna yang menarik setiap LKS dan disusun berdasarkan analisis kebutuhan siswa. LKS yang dikembangkan berbasis strategi REAC, yaitu Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring. Yang ketiga, setiap LKS diberikan petunjuk awal, masalah, kesempatan untuk menyimpulkan, serta soal-soal latihan. Yang keempat, LKS disusun dengan materi persamaan linier satu variabel yang padat dan jelas, penyajian yang logis dan sistematis, bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa siswa yang mudah untuk dipahami siswa. Terakhir, alat evaluasi berbentuk esai berbasis strategi REAC. Soal-soal latihan disusun dengan tingkat kesulitan yang berjenjang dari tingkat kesulitan yang rendah hingga tinggi. Soal ditulis dalam model uraian. Penjelasan teori. Pola interaksi antara guru dengan siswa pada hakikatnya adalah hubungan antara dua pihak yang setara, yaitu interaksi antara dua manusia yang tengah mendewasakan dirinya. Dengan kata lain, guru dan siswa merupakan subjek karena masing-masing memiliki kesadaran dan kebebasan secara aktif. Pembelajaran merupakan interaksi dua arah dari seorang guru dan peserta didik, di mana keduanya menjadi komunikasi yang intens dan terarah menuju pada suatu target yang telah ditetapkan sebelumnya. Pembelajaran adalah proses komunikasi fungsional antara siswa dengan guru dan siswa dengan siswa dalam rangka perubahan sikap dan pola pikir yang akan menjadi kebiasaan bagi siswa yang bersangkutan. Lalu, lembar kerja siswa atau LKS adalah perangkat bahan ajar yang berisikan petunjuk untuk melakukan kegiatan, daftar tugas, dan bimbingan. LKS adalah bentuk buku latihan atau pekerjaan rumah yang berisikan soal-soal sesuai dengan materi pelajaran. Lembar kerja siswa ini dibuat sebagai perangkat pembelajaran yang menjadi pendukung buku dalam proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar siswa. Dengan LKS diharapkan bisa mengarahkan pemahaman siswa dan juga memberikan kesempatan yang lebih luas kepada siswa untuk memahami pengetahuan yang ada dalam dirinya. Lalu selanjutnya strategi REAC. Strategi pembelajaran merupakan kegiatan yang dipilih yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran kontekstual yang telah diperkenalkan oleh Center of Occupational Research and Development atau sering disebut dengan CORD, Amerika Serikat menyampaikan 5 strategi bagi pendidik dalam rangka penerapan pembelajaran kontekstual yang disingkat dengan strategi pembelajaran REAC.
Yang pertama, mengaitkan atau menghubungkan, itu disebut dengan relating. Yang kedua, mengalami, yang disebut dengan experiencing. Yang ketiga, menerapkan, yang disebut dengan applying. Yang keempat, strategi bekerja sama, yang disebut dengan cooperating. Yang kelima, mentransfer atau yang disebut dengan transferring. Selanjutnya ada berpikir kritis. Berpikir pada umumnya didefinisikan sebagai proses mental yang dapat menghasilkan pengetahuan. Kemampuan berpikir merupakan kegiatan penalaran yang reflektif, kritis, dan berorientasi pada suatu proses intelektual yang melibatkan pembentukan konsep, aplikasi, analisis, menilai informasi yang terkumpul atau dihasilkan melalui pengamatan, pengalaman, refleksi, pentakulan, dan komunikasi sebagai landasan kepada suatu keyakinan atau kepercayaan dan tindakan. Kriteria kualitas produk. Yang pertama, validitas berasal dari kata validity yang memiliki arti ketepatan dan kecermatan. Yang kedua, praktikalitas adalah sebuah kondisi terhadap LKS yang telah dikembangkan berdasarkan mudah dan menarik dalam pemakaiannya. Yang ketiga, efektivitas adalah efek, pengaruh, akibat, atau dapat membawa hasil. Metode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk bisa menghasilkan suatu produk berupa lembar kerja siswa berbasis strategi REAC pada materi persamaan linear satu variabel di kelas 7 SMP Negeri 4 Sungai Penuh. Penelitian ini menggunakan model yang dikemukakan oleh Bloom yang terdiri dari beberapa fase, yaitu fase investigasi awal, fase desain, fase realisasi, dan fase tes, evaluasi, dan revisi. Penelitian pengembangan LKS Matematika berbasis strategi REAC ini difokuskan pada materi sistem persamaan linear satu variabel. Selanjutnya, produk divalidasi oleh pakar, kemudian diuji coba dan dilaksanakan di kelas 7 SMP Negeri 4 Sungai Penuh. Selanjutnya, prosedur penelitian dan pengembangan. Yang pertama, ada investigasi awal. Fase investigasi awal dilakukan untuk menentukan masalah dasar yang diperlukan untuk mengembangkan LKS. Yang kedua, ada desain. Pada fase ini dirancang desain dan sistematika bahan ajar yang akan digunakan dalam pembelajaran. Yang ketiga, ada realisasi. Pada fase ini dihasilkan bentuk dasar produk sebagai hasil realisasi dari fase desain. Yang terakhir ada fase tes, evaluasi, dan revisi. Kegiatan ini adalah kegiatan validasi bahan ajar, kegiatan uji coba bahan ajar. Teknik pengumpulan data. Yang pertama ada validasi ahli. Teknik ini digunakan agar mendapatkan data mengenai pendapat para ahli seperti ahli media, ahli materi terhadap LKS pembelajaran yang disusun. Yang kedua ada instrumen praktikalitas. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data informasi dari responden. Yang ketiga ada keefektifan data. Teknik ini disusun untuk mengetahui keefektifan suatu produk yang telah digunakan siswa. Yang terakhir ada analisis data. Yang pertama ada analisis lembar validasi seperti yang telah tertera di tabel. Yang kedua ada analisis uji praktikalitas dan analisis keefektifan data yang telah tertera di tabel. Demikianlah hasil presentasi proposal skripsi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.